Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penebalan dinding pembuluh darah disertai dengan hilangnya elastisitas pembuluh darah yang disebabkan adanya penumpukan plak di pembuluh darah. Plak tersebut tersusun dari kolesterol dan asam lemak. Aterosklerosis dimulai dengan adanya luka atau lesi pada endotel atau lapisan dalam pembuluh darah yang disebabkan oleh adanya tekanan pada dinding pembuluh darah. Akibatnya, lapisan endotel mengalami disfungsi sehingga permeabilitasnya meningkat dan memungkinkan makrofag untuk mengambil LDL yang teroksidasi yang kemudian menjadi fatty streak. Garis lemak atau fatty streak bersama dengan jaringan ikat dan sel-sel otot polos ditambah dengan lemak lainnya akan membentuk plak. Terdapat dua jenis kolesterol. Yang pertama adalah high density lipoprotein atau HDL, disebut juga dengan kolesterol baik. HDL adalah lipoprotein yang berfungsi untuk membawa kolesterol jahat yang ada di pembuluh darah kembali ke hati. Kadar normal HDL adalah lebih besar dari 35 mg per desiliter. Selanjutnya adalah LDL atau low density lipoprotein, disebut juga dengan kolesterol jahat. Lipoprotein ini berfungsi untuk membawa kolesterol ke jaringan di seluruh tubuh. Kadar normal LDL adalah kurang dari 130 mg per desiliter. Aterosklerosis dapat terjadi pada otak yang menyebabkan stroke, pada ginjal yang menyebabkan gagal ginjal, pada jantung yang menyebabkan serangan jantung dan jantung koroner, dan pada tungkai kaki atau tangan yang menyebabkan penyakit perifer. Lalu faktor-faktor penyebab aterosklerosis yang pertama adalah genetik yang berhubungan dengan metabolisme lemak dan kolesterol serta fungsi endotelial. Dapat didukung dengan adanya penyakit familial hiperkolesterolemia, polygenik familial hiperkolesterolemia, dan familial hiperlipidemia kombinasi. Lalu, usia dan jenis kelamin. Resiko aterosklerosis pada laki-laki meningkat di usia 45 tahun ke atas dan perempuan pada usia 55 tahun ke atas. Hal ini disebabkan karena perempuan memiliki hormon estrogen yang dapat melindungi terjadinya luka vaskular. Lalu, obesitas yang pasti berhubungan dengan adanya dislipidemia, hipertensi, diabetes, dan kurangnya aktivitas fisik. Kemudian, dislipidemia, yaitu kondisi di mana kadar kolesterol tidak normal. Pada dislipidemia, biasanya kadar LDL-nya tinggi dan kadar HDL-nya rendah. Selanjutnya adalah hipertensi. Tekanan darah yang meningkat dapat menyebabkan timbulnya luka pada pembuluh darah. Juga, tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan plak yang telah terbentuk pada dinding pembuluh darah menjadi pecah. Kemudian diabetes. Hiperglikemia yang terjadi pada penderita diabetes dapat merusak pembuluh darah. Kurangnya aktivitas fisik dapat berhubungan dengan obesitas dan penambahan berat badan. Aktivitas fisik dapat menjaga dan mempertahankan berat badan serta meningkatkan fungsi endotel pembuluh darah. Selanjutnya adalah merokok. Kandungan nikotin yang ada dalam rokok dapat mengurangi nitrit oksida yang bertanggung jawab untuk vasodilatasi atau elastisitas pembuluh darah, sehingga dapat menyebabkan disfungsi endotel, inflamasi, dan modifikasi lipid.
Selanjutnya adalah tanda-tanda aterosklerosis pada jantung, yaitu dada terasa sakit seperti ditekan atau diremas, pundak atau punggung terasa sakit, irama jantung tak beraturan atau aritmia. Tanda atau gejala aterosklerosis pada tungkai yaitu lengan atau tungkai kaki terasa nyeri, kram atau mati rasa, tungkai bagian bawah terasa dingin, dan nyeri saat berjalan. Tanda dan gejala aterosklerosis pada otak diantaranya adalah mati rasa pada salah satu sisi wajah, lengan, atau tungkai. Kehilangan penglihatan pada salah satu mata atau keduanya. Pusing atau sakit kepala yang berat, kehilangan keseimbangan dan sulit bernafas. Tanda dan gejala aterosklerosis pada ginjal diantaranya jarang buang air kecil, mual dan tungkai membengkak. Aterosklerosis dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan mengurangi konsumsi makanan yang berlemak, rajin dan rutin beraktivitas fisik atau berolahraga, dan hindari rokok. Terdapat beberapa makanan yang harus dihindari atau dikurangi pengkonsumsiannya. Di antaranya adalah roti-rotian seperti pie, donat, dan kue manis lainnya. Lalu makanan ringan seperti popcorn dan keripik. Olahan sayuran yang diolah dengan minyak. Produk susu yang tinggi lemak seperti yogurt, tinggi lemak, keju, es krim, dan krim. Daging yang tinggi lemak atau daging yang diolah seperti sosis dan bacon, ayam dengan kulit, dan jeroan. Makanan yang dianjurkan untuk penderita aterosklerosis diantaranya sumber karbohidrat sebanyak 6-8 porsi per hari. Satu porsinya sama dengan 1 iris roti gandum, 1 cup sereal gandum, dan setengah cup nasi merah. Konsumsi sayuran segar sebanyak 3-5 porsi per hari. Satu porsinya sama dengan setengah cup sayuran matang atau 1 cup sayuran berdaun. Konsumsi buah-buahan sebanyak 2-4 porsi per hari. Satu porsinya sama dengan 1 buah ukuran sedang atau 120 ml jus buah. Konsumsi produk susu rendah lemak 2-3 porsi per hari. Satu porsinya sama dengan 1 cup susu rendah lemak atau 1 cup yogurt rendah lemak. Konsumsi sumber protein seperti tahu, tempe, ikan, dan ayam tanpa kulit sebanyak 6 ons per hari. Sumber lemak yang disarankan adalah seperti minyak sayur, minyak biji-bijian, dan sumber lemak tak jenuh lainnya.